Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Wimudi, NIM 18031016 dari Pendidikan Biologi D. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara praktikum elektroforesis menggunakan aplikasi Virtual Lab. Berikut merupakan cara-caranya. Baiklah, pada praktikum selanjutnya ini kami melakukan pengamatan mengenai elektroforesis. Nah, di sini masih menggunakan aplikasi Virtual Lab. Adapun cara memasuki aplikasi ini, yang pertama kita buka browser terlebih dahulu, lalu memasukkan situs yang berada di layar ini. Nah, sebelumnya kita juga harus sudah mendownload Adobe Flash Player. Lalu langsung saja kita pilih elektroforesis gel. Di sini sebelumnya kita sudah selesai melakukan VCR dan isolasi DNA, tetapi kita tidak tahu apakah VCR ini berhasil dan berapa ukuran yang ada di dalam tabung VCR tersebut, berapa ukuran DNA-nya. Nah, di dalam tabung ini terdapat DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Tugas kita di sini yaitu untuk mengetahui panjang dari si fragmen DNA yang ada di dalam tabung VCR ini. Jika untaian DNA ibaratnya itu seukuran dengan tali sepatu, maka kita tidak akan susah lagi mengelompokkannya. Mana yang pendek, mana yang menengah, dan mana yang lainnya lagi. Tetapi DNA merupakan molekul yang sangat kecil, sehingga kita tidak bisa melihatnya bahkan dengan mikroskop perbesaran yang tinggi sekalipun. Lalu, apakah ada cara untuk mengelompokkan DNA berdasarkan ukurannya di dalam tube ini? Meskipun kita tidak bisa melihat atau menyentuh si DNA yang berada di dalam tube ini, karena ukurannya yang sangat kecil tadi, kita bisa mengetahui ukurannya. Adapun caranya yaitu dengan menggunakan elektroforesis gel. Para saintis sendiri menggunakan elektroforesis gel ini ketika mereka harus memisahkan untaian DNA berdasarkan panjangnya. Nah, ini merupakan gelnya berupa filter atau saringan yang dapat memisahkan untaian DNA. Dia ini seperti spons bentuknya, yang di dalamnya terdapat banyak pori-pori. Nah, di sini kita akan menempatkan sampel DNA kita itu ke dalam lubang yang ada di dalam salah satu ujung gel. Ini merupakan lubangnya. Kemudian, elektroforesis adalah bagaimana kita mendorong untaian DNA melalui saringan gel dengan menambahkan arus listrik, sehingga kita bisa membuat DNA dari yang muatannya negatif ke muatan positif, dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, jadi DNA itu bergerak dari lubang yang di atas ke lubang yang di bawah, dari atas ke bawah. Tadi kan kita ingin memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Jadi DNA yang ukurannya lebih pendek akan bergerak lebih cepat melalui pori-pori ini, dibandingkan dengan ukuran yang
ukurannya yang lebih panjang. Nah, sehingga seiringnya waktu yang lebih pendek ini akan berada lebih jauh dari titik awal. Ini yang lebih pendek. DNA yang memiliki ukuran lebih pendek akan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama dan akan berakhir dengan kelompok yang sama pula. Sehingga di sini kita bisa mengelompokkan DNA berdasarkan ukurannya. Ada ukuran pendek, ukuran menengah, dan ukuran yang paling panjang. Nah, selanjutnya di sini kita akan mewarnai kelompok-kelompok DNA tadi, sehingga dapat teramati dengan mata telanjang. Walaupun kita tidak dapat melihat DNA untai tunggal, namun kita dapat melihat kelompok besar dari DNA yang sudah diwarnai. Jadi ini adalah kelompok DNA dengan ukuran yang sama. Interesting. Selanjutnya yaitu kita coba melakukan elektroforesis gel. Adapun tahap yang ada 5 tahap. Adapun tahap yang pertama yaitu membuat gel. Nah, ini sendiri adalah bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Di sini ada bubuk agaros, ada flask, ada tabung Erlenmeyer, ada cetakan gel, ada larutan buffer, dan ada microwave. Dan membuat gel elektroforesis ini sendiri caranya hampir sama dengan kita membuat agar-agar pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kita harus menimbang terlebih dahulu. Kita timbang bubuk agaros ini sekitar 1 gram. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini. Selanjutnya kita tambahkan buffer sebanyak 100 ml. Buffer sendiri tadi mempunyai fungsi untuk memberikan muatan agar arus listrik yang dialirkan nanti dapat dijalankan. Selanjutnya kita tutup tabung Erlenmeyer ini dengan plastik wrap. Lalu kita masukkan ke dalam microwave untuk memasaknya sampai mendidih. Lalu setelah kita buka tutupnya tadi, kita akan sebelumnya kita siapkan cetakan agarnya terlebih dahulu, yang di samping ujung-ujungnya itu diberikan selotip. Lalu kita tuang agarnya ke dalam cetakan. Dan kita pasang sisir ini di bagian ujung yang ada celah, yang ada 2 celah ini. Fungsi sisir sendiri ini yaitu untuk membentuk lubang-lubang tempat kita memasukkan sampel nanti, dan agar ini kita biarkan sampai memadat dan dingin.
Selanjutnya yaitu kita pindahkan sisir dengan hati-hati. Dan kita masuk ke dalam tahap yang kedua. Kita setting terlebih dahulu alat-alatnya. Di sini sudah ada buffer, ada electrophoresis box, dan ada gel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu langkah pertama, kita tuang buffer ke dalam electrophoresis box. Kemudian setelah kita buka selotip di ujung cetakan, kita masukkan agar dengan cetakannya ke dalam box dan pastikan sudah terendam buffer. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu memasukkan sampel DNA ke dalam gel. Ini merupakan alat dan bahan yang perlu disiapkan, yaitu ada micropipette, ada loading buffer, ada DNA sampel, ada DNA size standar, ada gel box dan ada gel box yang di dalamnya sudah terdapat agar dan buffer yang sudah kita masukkan tadi, dan ada pipette tips. Nah, dengan menggunakan pipette tips yang kita letakkan pada micropipette, kita akan mengambil loading buffer. Loading buffer sendiri ini berfungsi untuk mewarnai sampel DNA yang akan kita gunakan. Selain itu, di dalam loading buffer ini juga ada pemberat yang berfungsi agar sampel DNA dapat bertahan di dasar sumur atau lubang gel nanti. Jadi setelah kita ambil loading buffer tadi, kita masukkan ke DNA sampel. Lalu menggunakan micropipette ini, kita masukkan sampel DNA ke dalam sumur yang ada di dalam gel. Selanjutnya kita ambil DNA size standar dan kita masukkan ke dalam sumur yang ada di sampingnya. Nah, memasuki tahap yang keempat, yaitu waktu kita menghubungkan listrik ke gel yang sudah kita buat tadi. Ketika kita menekan tombol power ini, kabel berwarna hitam akan menghasilkan muatan negatif, sedangkan kabel yang berwarna merah ini akan menghasilkan muatan positif. Nah, selanjutnya kita masukkan kabel hitam ini ke hitam dan yang merah ke merah. Kemudian kita tekan tombolnya. Nah, kira-kira inilah yang terjadi di dalam box electrophoresis setelah kita menekan tombol power tadi. Nah, di sini dapat kita lihat sampel itu berjalan dari atas ke bawah karena adanya arus listrik yang sudah mengalir. Fragmen DNA yang panjang akan bertahan di atas, sedangkan fragmen yang lebih kecil akan berada lebih jauh dari titik awal.
Selanjutnya yaitu kita keluarkan agar dari cetakannya untuk kita analisis dan lihat berapa panjang DNA dari sampel yang sudah kita buat. Pertama, kita harus mewarnai sampel DNA yang sudah kita buat ini. Di sini kita menggunakan ethidium bromide. Nah, ini akan menempel dengan pasangan DNA sehingga ketika diberi sinar UV dia akan berpesidal. Selanjutnya kita keluarkan gel dari cetakan ke dalam larutan ethidium bromide. Nah, di sini kita diamkan selama beberapa saat, biasanya itu selama 30 menit. Nah, setelah kira-kira setengah jam, kita pindahkan gel ini ke UV Light Box. Nah, selanjutnya kita nyalakan UV box. Nah, inilah yang akan terlihat di atas UV box. Di sini terlihat ada 3 pita DNA. Ini adalah standar ukurannya, dimulai dari 6.000 sampai ke 1.000. Nah, di sini kita bisa mengira-ngira ukuran fragmen DNA kita ini berdasarkan standar yang ada di sampingnya. Nah, sekianlah cara untuk menentukan ukuran DNA melalui elektroforesis gel. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.